Sobat Prospekers, kembali lagi bersama kami di podcast Hima Prospek yang ke-22. Kali ini kami akan menemani Sobat Prospekers bersama aku, Dika Afrilia. Dan aku, Najwa Larsa Sabila. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang super menarik dan super penting yang tentunya relate nih buat kita sebagai mahasiswa. Wah, emangnya kita mau bahas tentang apa ya, Ika? Jadi kita bakal obrolin tentang gimana sih caranya menjaga mental health di tengah kesibukan dan kepadatan kita di tengah perkuliahan. Ini relate banget nggak sih untuk kita yang jadwal kuliahnya sangat padat, terus juga ada organisasi, ada kepanitiaan, dan juga apalagi kita nih Gen Z yang banyak drama gitu ya kan? Banget nih Kak Laras. Oke, jadi kita mau sama siapa nih ngobrolnya? Nah, tentunya kita akan ngobrolin ini dengan pemateri yang luar biasa yang memiliki segudang prestasi dan aktif di beberapa organisasi. Wow, udah nggak sabar nih, langsung aja nggak sih kita sapa kakaknya? Oke, ini dia pemateri kita hari ini yaitu Kak Milati Ramadan. Halo. 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 Nah, apa kabarnya nih Kak? Oke, alhamdulillah sehat ya sama pesan ini. Alhamdulillah. Nah, gimana nih perasaan Kak Mila pada hari ini bisa bincang di sini dan menemani Sobat Prospekers? Oke, perasaan kakak sangat menarik banget ya, happy karena hari ini temanya tuh bagus banget ya tentang mental health dan juga ini sangat relate sama kakak yang memang padat-padatnya organisasi banget ya. Nanti kita akan bakal banyak kupas dan bakal banyak bahas soal tentang bagaimana kita mengatur kesehatan mental kita ini. Wah, jadi nggak sabar nih kita mau ngobrol-ngobrol sama Iya. Kak Milati Ini kayak ya. seru banget gak sih Iya, Laras? kayaknya sih ya. Oke, sebelumnya nih Kak, sebelum kita masuk ke materi, lebih baik kita sapa dulu Sobat Prospeker yang lagi nonton gitu nggak sih Kak? Betul nggak sih? Oke, Ya. boleh kita tengok dulu, oke? Dalam hitungan, 1, 2, 3. Halo Sobat Prospeker. Sebelum kita masuk ke pembahasan, gimana kalau kakak perkenalkan diri biar Sobat Prospekers tahu nih? Oke, boleh banget ya. Oke, halo teman-teman Sobat Prospeker ya namanya Iya, ya. Prospekers. Sebelumnya izin perkenalkan nama kakak Kak Milati Ramadan M. Kakak itu mahasiswa angkatan 22 ya dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, kakak itu memang dari dulu ya dari SMA memang aktifnya di organisasi gitu ya. keren Bahkan banget. dulu tuh memang seringnya dari setiap hari itu pasti ada aja yang kakak ikutin sampai sekarang terbawa ke masa kuliah. Dan saat ini memang kakak lagi menjabat di 2 organisasi yang mungkin sama-sama inti ya. Di satu kakak megang di LS Olive Keep, yaitu namanya kakak sebagai Kepala Departemen Pengembangan Prestasi, dan yang kedua UKM ini tingkatnya di Universitas Riau sebagai Bendahara Umum. Dan selain itu juga kakak saat ini juga lagi bukan menjabat ya, masih memegang sekretaris umum itu namanya PWMOI. Tahu itu namanya Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia di Kota Pekanbarunya. Wow, keren banget Iya. enggak sih? Nanti kita akan bahas bakal lebih banyak ya teman-teman kita dibahas nanti pembahasannya. Oke. Oke. Wah, dari pengalaman kakak atau mungkin yang lagi dijabatin ini banyak banget ya. Jadi kita pusing sendiri gitu. Kayak gimana sih ya bagi waktunya dan Betul, Oke, betul. oke. Oke. masa nggak pernah ngerasa stres gitu. Iya, Kak. Bahkan kakak sekarang pun nampak ceria banget, kayak Positive vibes iya banget ya banget sih. banget. Oke. Oke. Langsung aja nih Kak, kita masuk ke pertanyaan. Apa tuh? Jadi kan seperti yang kita bilang kita obrolin jadi kan seperti yang kami tahu nih Kak, kakak itu kan lumayan sering ikut lomba dan Iya. juga banyak ikut organisasi juga ya. Jadi gimana sih cara kakak untuk tetap stabil dan ngejaga kesehatan mental kakak di tengah kesibukan kakak? Oke, ini pertanyaannya menarik banget ya. Gimana nih cara kakak mengatur waktu di skala yang kakak lagi sibuk-sibuk banget teman-teman. Mungkin kakak sedikit cerita ya teman-teman ya. Di tahun 2024 di bulan 5 tepatnya ya, di bulan Mei itu the real kakak bener-bener yang kayak tidur cuma 2 jam 1 bulan full kayak gitu. Karena waktu itu kakak
tahun lalu kakak banyak megang. Kakak ikut URC juga, kakak juga ikut di BEM FKIP juga, kakak juga di Batra sebagai Sekdip Kadir juga, terus kakak juga di Duta juga sebagai Buklu yang megang semua ngontrol kegiatan gitu, dan juga ditambah beberapa kepanitiaan itu kakak megang sebagai CO dan lain sebagainya. Dan saat itu di bulan 5 kakak waktu itu pengumuman lolos yang namanya LIDM. Nah, persiapan ke nasional. Dan di saat itu juga kakak tuh mata kuliah semester 4 tuh padat banget, yang dimana tuh mata kuliahnya adalah seni pertunjukan sama tentang teater kalau nggak salah. Kakak lupa nama mata kuliahnya. Dan waktu itu kami latihannya memang full malam, dan sorenya kak juga latihan nari untuk namanya pergelaran seni. Jadi kayak bayangin kakak pagi kakak kuliah, siang kakak kuliah, atau misalnya kakak kalau nggak kuliah kakak ke BEM dan lain sebagainya, sore kakak latihan, malam kakak latihan. Tau nggak gimana kakak untuk mempersiapkan LIDM itu? Tengah malam. Masya Allah. Kakak sampai ngomong ke teman kakak gini, kak boleh nggak, Mila mungkin mohon maaf ya, mungkin bisanya jam-jam 11 ke atas gitu. Dan alhamdulillahnya tim kakak waktu itu LIDM mereka masih kayak toleransi dan sangat nggak apa-apa Mila gitu kan. Jadi kakak jam 11 malam sampai jam 2 malam itu persiapan untuk menjelang ke nasional. Jadi emang dari waktu kakak cuman sampai 2-3 jam untuk tidur, tapi kakak menikmati itu kayak bahkan sampai sekarang tuh gimana ya, kakak mikirnya kayak rindu loh masa-masa itu gitu. Kayak masa emang capek ya, kita capek pikiran, capek tubuh, tapi lebih baik kita menghabiskan waktu kita untuk di situ daripada kita mikirin hal-hal yang enggak negatif gitu. Kakak lebih suka yang kayak gitu sih. Dan kalau misalnya ditanya tadi bagaimana caranya kita membagi waktu ya teman-teman ya. Di masa kita memasuki usia dewasa teman-teman, kita harus tahu dulu usia dewasa itu atau usia kita sebagai mahasiswa itu rentang antara 19 sampai 23 tahun. Itu di mana kita masih tahap pendewasaan. Tahap bagaimana kita mengelola emosi kita, mengelola waktu kita, dan menurut kakak ya, dengan kakak ikut berbagai kegiatan seperti organisasi dan lain sebagainya, itu membuat kakak, melatih kakak untuk membagi waktu, melatih kakak untuk membagi emosional kakak. Yang ketiga juga kakak bisa memahami bagaimana karakter orang-orang, bagaimana kalau kita dalam lingkungan pekerjaan, dan itu penting menurut kakak ya. Karena dengan kakak mengikuti organisasi seperti misalnya di kampus ini, kakak tahu bagaimana kalau misalnya kita dikasih amanah, tanggung jawab dan bagaimana. Dan itu ilmunya memang kalau orang-orang awam kayak mikirnya kayak ngapain sih ikut organisasi, kalian bisa nggak sih kayak gitu, kayak capek-capek, tapi percayalah teman-teman, itu hal yang mungkin memang saat ini kamu nggak bisa lihat wujudnya gitu, tapi kamu akan rasakan dampak ke tubuh kamu ketika kamu udah usia-usia yang umur 23, 24, kamu akan tahu itu sangat, dengan aku yang ikut kemarin aku tahu loh. Bahkan ketika kamu orang-orang yang udah aktif organisasi, kamu ketika kamu lagi kesepian, kamu ngerasa kayak ngapain ya enaknya ya, pengen beraktivitas gitu loh, pengen keluar rasanya, karena menurut kakak dengan waktu yang kita nih, bayangin kita dosen kakak ya, anak organisasi yang 1 hari full, bahkan dia bisa loh ngerjain tugas dan itu selesai. Dengan mereka yang nggak ada ikut organisasi, nggak ada ikut apa-ngapain, mereka nggak ngerjain tugas itu gitu. Jadi menurut kakak dengan kita punya kesibukan, kita punya skala prioritas, aku hari ini bakal ngapain, pagi ngapain, siang ngapain, karena kita udah punya pemetaannya. Sedangkan mereka yang nggak ngapa-ngapain, maka ya udah scroll, nanti aja lah, besok aja lah. Jadi lebih enak kita yang punya kesibukan ini gitu. Jadi salah satunya tuh kita juga bisa belajar manajemen waktu. Iya, betul banget. Jadi emang banyak sebenarnya sih manfaat kita ikut banyak kegiatan, banyak organisasi. Ya keren banget loh Kak, demi apapun. Jujur aja ya Kak, kami juga ikut hima dan kepanitiaan di barengan, walaupun nggak yang sepadat kakak, tapi rasanya tuh udah capek. Jadi kami tuh mau menjalani hari tuh kayak ada masuk pagi gitu. Kayak Jadi stres dan kelabakan banget gitu nggak sih? malah jadi pikiran gitu. Kalau di kakak gimana tuh Kak kira-kira? Gimana kalau orang-orang yang mungkin kayak teman-teman ya, kayak kak aku udah di hima ikut kepanitiaan tapi kayak bawahnya stres gitu. Kalau menurut kakak caranya adalah satu sih, di mindsetnya aja sebenarnya, kembali ke orangnya. Karena seberapapun kakak ngasih masukan, kalau dianya nggak bisa ya udah nggak bisa. Makanya tetap kembali ke mindsetnya kamu ikut ini karena apa awalnya. Jadi tanya dulu ke diri kita, aku ikut hima awalnya kenapa sih? Karena ikut-ikutan,
karena ikut temen atau karena apa gitu. Kalau misalnya kamu tahu jawabannya apa, kalau kamu kayak oh aku ikut ini karena aku memang enjoy aja gitu, dan biar kamu nggak sibuk. Jadi kalau kamu udah ngerasa kayak kamu nggak punya beban untuk ikut itu, ya kamu akan enak. Beda sama orang yang ikut organisasi itu nganggapnya itu beban, dan dia akan menjalani hari-harinya ya akan stres bawaannya. Kakak justru malah senang gitu karena kayak bakal banyak tantangan, itu bakal happy gitu. Seru gitu ya kan. Misalnya kakak di Livkip ya, Livkip ini kan masih baru ya kepengurusannya, jadi memang banyak program kerja yang harus benar-benar kayak oh ini nggak sih bu ini, jadi kayak ngerasa kayak enak gitu loh. Dan untuk buat orang-orang yang ketika dia ngerasa kayak stres dan segala macam, menurut kakak itu adalah karena dia masih dalam tahap menuju pendewasaan. Dia masih belum bisa ngontrol bagaimana stresnya dia, dan overthinking itu wajar karena semua orang pasti akan mengalami hal seperti itu. Dan kakak juga pernah mengalami fase seperti itu yang mungkin ketika kalau di SMA enggak ya, SMA tuh kakak enjoy banget sih malahan karena SMA kalau teman-teman tahu ya, bayangin kakak dari kelas 1 sampai kelas 3 kakak tuh pernah menjabat sebagai banyak nih bendahara bendahara Rohis, tahu Rohis? Terus kakak juga di OSIS sebagai sekretaris 1, yang dimana waktu itu semua file hilang dan kakak harus mengulang dari awal, belajar dari nol. Dan kakak juga megang ketua PR, ketua English Club, ketua forum generasi. Jadi benar karena mungkin kakak itu gini, mulanya kakak seperti ini adalah bagaimana, karena dulu gini, kakak dulu waktu SD SMP anaknya akademik banget, juara 1 banget. Maksudnya kayak orang tua kan kayak kamu harus ini ya, kamu harus itu ya gitu ya. Jadi kayak ketika kakak udah SMP, kakak ngerasa kayak stuck gitu loh. Kayak kalau gini, ketika kamu hafal materi itu dan kamu udah beranjak dewasa, kamu gak akan ingat lagi dong materi itu gitu. Dan skillnya kamu gak ada gitu. Kakak tuh mikir aku punya bakat apa ya, masa-masa remaja ya, kayak mikir kan kayak SMP orang-orang punya nari lah, bisa nyanyi lah, ikut FLS2N lah, O2SN lah, kayak kakak bakal bertanya-tanya apa sih lebihnya aku sebenarnya gitu, atau aku memang nggak ada kelebihan ya. Nah itu yang bikin kakak ragu, dan kakak akhirnya memutuskan untuk ikut itu ketika SMA. Oh aku nggak bisa nih kayak gini nih, aku harus keluar dari diri aku gitu, dari zona nyaman. Iya, ya. jadi dari SMA kakak coba-coba ikut segala macam dan udah terbiasa. Jadi kan ngerasa kayak dari situ kakak akhirnya belajar untuk komunikasi, belajar yang namanya public speaking, belajar bagaimana kita ngomong ke depan orang. Dan menurut kakak itu semuanya karena dari latar belakang kakak ya kayaknya, yang mungkin dari SD, SMP, SMA sampai kayak gini. Dan mungkin kalau bagi teman-teman yang mungkin masih merasa yang kayak namanya itu adalah stres, dan itu mungkin stres itu adalah hal alamiah yang kamu harus sadari itu teman-teman. Tapi bagaimana stres itu, kamu gak usah terlalu berlarut-larut dalam stres itu. Gini, ketika kamu lagi capek, kamu boleh kayak emosi, kamu boleh sedih. Kakak juga pernah kok mengalami sedih, nangis 1 hari di kos, karena yang cukup tahu kita aja. Kamu gak harus berbagi emosi kamu ke orang-orang yang mungkin kayak misalnya ke media sosial, mungkin boleh ke teman-teman dekat kamu, karena kita memang harus kayak over untuk cerita gitu, biar kamu nggak stres sendirian gitu, karena sakit loh dipendam sendiri. Kalian pernah nggak sih kayak kamu stres, kamu bingung mau ngomong ke siapa, akhirnya kamu pendam, bingung kayak, sendiri gitu. Sampai akhirnya hilang sendiri ya. Itu sih yang bikin terpuruk. Iya betul. Oke. Jadi sebenarnya stres dan perasaan-perasaan negatif itu datang dari sugesti kita sendiri. Iya, gini, ibaratnya gini teman-teman, ada namanya tuh kalau kakak pernah belajar ya penelitian placebo, atau kayak semakin kamu overthinking, semakin kamu gini, ketika tubuh kita, ketika otak kita memikirkan sugesti yang buruk, itu memang bakal terjadi loh. Kalian ngerti nggak? Misalnya nih, ketika kamu ngomong kayak alah nanti aku nggak bisa, bener nggak bisa gitu. Ketika misal kamu belajar ujian nih, nanti nggak bisa nih ya, itu bakal benar-benar terjadi gitu. Jadi emang kata orang, omongan itu jangan sembarang negatif juga, karena itu memang benar kembali lagi ke kita gitu. Jadi apa yang kamu pikirkan itu bakal terjadi ke diri kamu yang secara nggak langsung ya gitu. Jadi makanya kakak itu memang tipikal orang yang selalu kayak nggak pernah ngomong-ngomong hal negatif. Maksudnya kayak gini, karena kakak sadar apa yang kita pikirkan itu memang bakal terjadi. Jadi kayak udah, kamu kayak pagi-pagi kayak hari ini happy banget gitu-gitu. Jadi emang simple bawaannya ya, emang simple teman-teman, tapi itu memang berpengaruh besar secara nggak langsung ke kamunya. Kayak ya udah, kamu nggak usah mikirin ketika kamu sendiri. Ada orang yang kayak dia sendiri, kayak ngapain aku sendiri banget ya di sini, makan sendiri. Kayak kamu hal-hal kecil aja kamu pikirin gitu loh. Kayak aku makan sendiri, orang-orang makan rame.
kayak gitu. Itu aja kamu udah stres loh. Jadi kayak, karena gini, kamu harus sadar ketika kamu makin dewasa, kamu bakal sendiri kemanapun. Kamu gak bakal ada orang yang mungkin orang tua gak akan selamanya sama kita gitu. Iya, bener banget. Teman-teman yang saat ini kamu deket sama kita itu gak bakal bareng-bareng sama kita. Jadi kayak udah gitu, kamu harus sadar akan hal itu. Ya udah, kamu enjoy dan kamu harus punya tujuan. Dan kakak mikir gini, orang-orang yang stres, kamu harus sadar, kamu harus punya arah kemana yang setelah kamu, oh aku kuliah bakal kemana nih. Gini, kakak dulu mikir gini, dulu kakak pernah tantangin diri kakak sendiri setahun, aku bakal ngapain ya. Setelah itu nggak ada ngapa-ngapain gitu. Jadi kayak makanya kakak mikir selama kampus itu hebat loh. Maksudnya gini, di masa kampus lah kita bisa benar-benar kayak ngerasakan mahasiswa yang kayak organisasi, ikut lomba, dapat beasiswa dan lain sebagainya. Itu memang privilege anak mahasiswa gitu. Dan kamu harus sadar akan hal itu ketika kamu maba, teman-teman. Dan kamu harus kayak rasakan, nikmati gitu. Kalau kamu menikmatinya dengan beban, ya kamu akan, waktu itu cepat loh berlalunya. Kalian ngerasa nggak sih kayak kalian masih maba kemarin tiba-tiba udah semester 4, ntar lagi semester 5 gitu. Dan menurut kakak hal paling penting adalah kamu harus merasakan, menikmati dan menjalani, dan nggak usah kamu bikin stres itu. Kalau stres itu datang, ya udah kamu nikmatin aja stresnya. Kayak kalau dia ingin emosi, dia pengen nangis, sudah kamu luangin, jangan kamu tahan. Dan tapi setelah itu kamu kembali lagi dan dengan versi kamu ya. Kalau versi kakak gini, kakak itu dulu kakak suka yang namanya itu musik. Jadi kalau kakak tuh lagi kayak mood atau apa, kakak dengerin musik, kayak kakak dengerin lagu-lagu kalau kita masa-masa remaja centil gitu namanya gitu ya. Walaupun kita lagi nggak suka sama orang, tapi kayak ya enak aja denger lagunya gitu. Dan itu bikin kita mood, kayak kan kita kan orangnya halusinasi ya, kayak kalau aku sama dia gimana ya gitu. Nah kayak gitu teman. Itu memang simple, tapi itu ngebuat kamu jadi mood tiap hari. Dan yang ngebuat kamu mood itu adalah bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Jadi harus kayak gitu, harus kamu cari mood itu. Jangan kamu tunggu moodnya, tapi kamu cari moodnya gimana kamu bisa enjoy tiap hari. Kakak gitu sih biasanya. Jujur keren banget loh Kak. Berarti itu yang bikin Kak Mila ini nampak vibes-nya tuh positif banget gitu. Karena gitu. emang kita tuh harus ngontrol pikiran kita gitu iya. ke hal-hal yang positif. Oke, satu lagi. Kak baru ingat. Salah satu yang bikin kakak senang itu adalah ketemu orang sebenarnya. Kayak kakak gini, kayak orang kan ada yang namanya tipikal introvert, extrovert, betul. Apa satu lagi? Extrovert, ambivert. Nah, ya, itu. Nah, kakak nggak tahu ya, kakak ngerasa kayak semakin kakak lihat ketemu orang, kayak ngumpul bareng, itu tuh bikin kayak mood tuh naik loh sebenarnya. Kayak cerita-cerita gini kayak happy gitu, kayak lihat orang kayak bahagia tuh kakak bahagia. Karena mungkin kakak memang tipe kalian kayak gitu ya. Extrovert mungkin kakak ya. Kakak sebenarnya nggak extrovert, lebih ke ambivert. Kakak ada masanya, kakak sendiri ada masanya. Betul. Cuma kembali ke orang ya. Tapi kalau kakak memang tipikalnya itu seneng ketemu orang, seneng kayak lihat orang tuh seneng, bahagia. Apalagi kalau dia cerita sama kita. Kita kalau punya temen kayak dia, aku punya cerita, kayak bahagia gak sih, kayak aku lo dianggap pengen diceritain sama dia, teman kita sendiri, kita bahagia banget. Dan itu yang bikin kakak kayak ketemu orang lebih enak daripada sendiri. Karena sendiri tuh kayak rasanya kayak kesepian, bosan. Mungkin karena latar belakang kakak keluarga itu adalah kakak tuh dulu sering sendiri di rumah. Kayak kakak kerja, ibu kakak kerja juga, kakak abang juga kerja, kayak emang sendiri. Jadi kakak ngerasa kayak mengobati rasa sepi itu memang di kegiatan kayak gini gitu. Dan happy gitu loh ketemu orang-orang. Kalian happy gak sih kalau ketemu orang-orang? Happy sih Kak, cuman ada masanya juga abis kita ketemu orang tuh kayak capek. Iya Kak. Kalau dari Lara sendiri nih ya Kak, kalau ketemu orang tuh ada harus berapa jam gitu loh Kak. Misalnya kayak gak bisa tuh dari pagi sampai sore itu full kegiatan. Ketemu orang yang banyak banget itu tuh gak bisa Kak. Itu bikin sakit kepala banget gitu. Oke. Tapi emang kalau ngobrol kayak gini atau Iya. kita sharing tuh happy banget, kayak Iya kan? energi gitu. Karena emang mungkin kalau kita ketemu orang, energi positif yang orang itu punya tuh terpancar juga ke kita. Iya. Dan begitu juga Betul Ika. Tapi pernah nggak sih kakak sejauh pengalaman kakak tuh ngerasa terpuruk atau stres, emang capek yang benar-benar capek gitu, dan gimana sih cara kakak mengatasi hal itu kalau udah terjadi? Stres, terpuruk atau capek ya? Kakak lebih stres kalau bukan gini, kakak tipikal orang yang stres bukan karena kegiatan, bukan karena lebih ke pikiran.
kayak gini, misal gini, kita lagi ikut kepanitiaan semacamnya, terus datang senior yang kayak nyalah-nyalahin, atau misalnya orang-orang yang kayak kok gini gitu, kayak nyindir kita. Nah itu lebih capek loh, lebih makan hati loh di situ, karena kayak kakak mikir kakak lebih baik capek badan, lebih baik capek segala macam daripada kakak harus capek pikiran. Kayak semakin kita digituin, itu yang bikin kayak gak mood ngapa-ngapain kan. Nah Iya, kakak lebih betul. itu yang masa terpuruk. Kakak pernah dulu masa terpuruk waktu kakak awal-awal maba. Kakak pernah dulu tuh kayak dinyinyirin sama senior cutting kakak itu, dan kayak iya Gitu ya. nih kakak kalau sedikit cerita ya, dulu itu saking kakak digituin, tau nggak, kakak tuh waktu itu kan kakak berdua kan ngekos sama temen kakak kan, kakak nggak bisa kayak liatin aku sedih di depan dia, karena kayak aku pengennya aku aja yang ngerasain, aku nggak mau orang-orang yang tahu gitu kayak. Dan waktu itu kakak izin ke teman kakak, aku keluar bentar ya. Oh. Tahu nggak kakak kemana? Kemana, Kan kakak tuh belum ada motor kan ya, jadi kakak jalan dari kos kakak tuh kan depan gerbang Binkert kan. Terus kakak jalan ke menuju itu malam-malam tuh menuju PBSI, terus kayak depan lapangan kakak kalian tahu nggak sih lo parkiran PBSI? Tahu. Kakak nangis di situ tengah malam, enggak tengah malam tapi malam jam 7-an gitu. Itu fun fact-nya. Ya ampun, Kakak malam. nangis karena gini, kakak tipikal kalau kakak masih bisa kakak simpan ya udah gitu, karena kakak udah terbiasa sendiri juga kan, jadi kayak ini memang masa terpuruk yang kayak kok aku bisa ya kayak gitu dulu ya, kayak bener-bener kayak ya aku pengen menghilang. Dan kakak pernah juga di masa kayak ketika kakak lagi capek sedih, aku pengen ke tempat yang sepi sendiri, aku pengen merenung di situ gitu. Kayak kakak pernah ngalamin hal-hal kayak gitu, cuman ya nggak semua orang tahu sih akan hal itu, karena gini, karena semakin kamu menunjukkan sedihnya kamu ke orang-orang, ya orang-orang juga nggak akan kayak gini, orang-orang kayak bilang gini, kayak semangat ya, kita nggak butuh itu gitu, kita mau didengerin gitu, kita sebagai cewek gitu kan ya, kayak orang kayak semangat ya, nanti kalau apa cerita ya kayak gitu. Padahal kita butuh actionnya gitu ya kan, bukan yang kata-kata yang hanya Iya. semangat gitu. Jadi kalau buat orang-orang teman-teman ya, kalau kalian punya temen yang kayak jangan disemangatin kayak semangat ya, dia nggak butuh itu, dia tahu aku pengen semangat, dia nggak butuh itu. Kalau dia maunya gini, datengin temennya terus kayak peluk, ada apa cerita sini, Iya. kayak dia butuh itu sebenarnya teman-teman. Jadi kalau kalian punya teman-teman kayak gitu, jangan kasih kata-kata semangat aja ya gitu, harus action ya teman-temannya. Ya betul. Tapi emang salut sih dari Kak Mila yang cerita tadi, kakak tuh nggak yang berusaha untuk nggak melibatkan teman kakak gitu ke hal-hal yang ketika perasaan kita lagi buruk gitu. Karena kita merasakan loh, ketika misalnya kita nih dia lagi berbagi cerita sama kita, terus kita bagi cerita ke dia yang kayak kita juga kan, tiap orang itu gini, tiap orang kan punya masanya masing-masing, punya ceritanya masing-masing. Jadi kalau dia juga capek, terus aku tambah aku yang kayak gini, kayak aku juga loh kayak gak usah, cukup aku aja yang tahu. Jadi biar kan orang-orang ngeluh lah sama aku terima gitu loh. Tapi aku bisa kok gini gitu. Tapi kembali ke orangnya, karena tiap orang tuh punya kontrol beda-beda, jadi nggak bisa disamain kakak sama teman-teman. Tapi kalian harus berani untuk itu. Wah, sejauh dari tadi kita ngobrol udah banyak banget nih masukan untuk kita ya. Apalagi untuk sahabat prospekers. Nah, kira-kira kakak ada nggak tips gitu untuk sobat prospekers? Jadi gimana cara mereka harus mengatasin kesehatan mental di kepadatan kampus gitu kak? Oke. Tipsnya aja gitu. Tips ya, oke Ya. teman-teman. Ini menarik banget ya, tips untuk mengatasi kesehatan mental di dalam kampus. Nah, teman-teman harus sadarin adalah satu, pertama kamu harus tahu sebenarnya kamu tujuannya apa di kampus ini apa. Nah, terus kedua adalah kalau membahas tentang kesehatan mental, teman-teman, ini memang pasti merujuknya adalah bagaimana kita mengontrol emosi, terus juga bagaimana ketika kita lagi stres dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, satu adalah kamu harus punya teman yang minimal teman dekat satu. Karena itu penting teman-teman. Kamu harus punya teman dekat yang kamu bisa berbagi cerita ke dia. Dan yang kedua adalah kamu juga misalnya kalau menurut kakak ya, untuk mengatasi kesehatan mental ini kamu harus punya kesibukan sih. Karena kalau kamu tidak punya kesibukan dan kamu masih kayak ya nggak ada ngapa-ngapain, ya itu semakin memperparah diri kamu sendiri gitu loh. Dan ketiga, kalau menurut kakak adalah kamu harus mengelis. Jadi kakak tuh punya
punya list 1 tahun tuh ngapain aja. Oh, aku bakal ini loh, pencapaian apa. Jadi kamu nggak akan mikir-mikir yang kayak nggak akan ada lagi kayak membanding-bandingkan aku sama dia, kayak kok bisa ya dia kayak gini, aku kok gak bisa ya. No teman-teman, semua orang itu punya masanya masing-masing. Semua orang tuh punya kesempatan yang sama, tapi dengan start yang berbeda. Ada yang startnya lurus, ada yang startnya belok-belok. Mungkin kamu belum merasakan karena kamu belum mempersiapkan gitu. Makanya yang ketiga ini kamu harus punya list kamu ngapain. Minimal ketika kamu di awal tahun, oh aku akhir tahun aku udah bawain ini. Minimal nggak harus yang kayak ikut lomba dan sebagainya. Simple, misalnya kamu mau buat konten atau kamu mau buat me time ke diri kamu, dan semua tuh nggak harus melulu tentang organisasi, nggak harus melulu tentang tentang lomba, tapi hal-hal yang kamu sukain, kamu senangi, dan itu yang harus kamu lakuin teman-teman. Kamu harus punya apa yang kamu lakuin biar mental kamu tuh nggak kayak makin stres dan lain sebagainya. Nah terakhir adalah kalau dari kakak, kamu harus kalau dari kakak itu gini, kamu harus bisa punya cerita yang dimana kamu itu jangan terlalu punya overthinking. Mungkin gini, tiap orang untuk mengatasi overthinking itu berbeda-beda, pasti berbeda-beda, dan kamu harus punya sikap bodoh amat teman-teman. Itu penting. Walaupun memang kayak apa sih gitu kan, tapi memang harus gitu. Karena kakak dulu sebelum kakak masih yang bodoh amat tuh kakak mikirin semua. Karena apa yang orang pikirkan kakak mikirin gitu loh. Tapi ternyata setelah kakak jalanin gini ya, semakin usia dewasa kakak ngerasa itu membuat kita menjadi pribadi yang lebih berbeda dengan kakak yang dulu ya. Kakak kalau flashback lagi di usia kakak 19 tahun ya, kakak masih sama kok dengan yang lainnya, masih kayak masih remaja yang kayak sangat-sangat stres dan sebagainya. Dan kakak dulu juga pernah stres karena salah jurusan ya. Dan kakak kakak dulu pernah stres karena salah jurusan. Kakak dulu maunya ilkom, kalau enggak ilmu pemerintahan. Tapi karena kakak kayak gini, kakak kenapa kakak bikin stres tuh karena gini. Karena waktu itu kayak bahasa Indonesia kan baku banget ya. Buku-bukunya tuh kayak tinggi banget gitu loh, kakak nggak paham dengan kata-kata itu gitu, kayak sampai kayak ini gimana ya gitu. Dan mengalihkan isunya adalah kakak waktu itu ikut kelembagaan UKM Batra, dan itu akhirnya buat kakak akhirnya senang dan sampai sekarang seperti itu. Dan kamu harus, ketika kamu lagi stres ya kamu harus buat pengalihan isu ya, jangan kamu larut-larut dalam sebuah air. Kalau makin larut makin gak enak gitu. Iya kan, jadi memang harus kamu kasih sesuatu hal baru biar kamu tuh kayak lupa akan hal itu butuh loh. Dan kakak mungkin gini, karena kakak banyak kegiatan jadi kakak lupa. Orang mikirin kakak yang kakak nggak peduli banget, aku lu punya banyak kegiatan ngapain aku mikirin itu gitu. Jadi itu yang bikin kakak akhirnya ya udah, karena gini, semakin kamu stres yang ini, kalau kamu stres kayak itu berpengaruh loh ke tubuh kita yang lain. Kita jadi nggak mau ngapa-ngapain. Sadar nggak sih akan hal itu? Kamu pasti sadar nggak sih? Kita nggak mau ngapa-ngapain, yang kita mau ngerjain ini gak jadi gitu. Dan ketika kamu lagi kayak emosi, kamu bakal orang datang nih ke kita. Iya. Itulah. Kita kadang nggak bisa loh mengontrol muka kita yang kayak kita yang gini, tiba-tiba kayak kita jadi kayak pendiam. Iya, betul. Kayak emang jahat sih, kayak istilahnya silent treatment. Emang jahat sih, tapi ya jadi memang harus dialihkan isunya teman-teman. Dan kakak dulu gini, kakak itu tipikal orang ketika kakak lagi udah capek banget, dua sih. Satu, kayak keluar neng orang rame, terus kayak kakak pernah bawa motor keliling Panam doang, kayak muter 2-3 kali kayak gitu. Tapi itu bikin kakak fresh loh, karena gini, semakin kamu sering di kos itu kayak otak tuh mumet gitu loh, kayak mumet kali. Terus kedua, kalau kakak mau ngerjain sesuatu, kakak ngerjain di luar daripada di kos. Yang ketiga tuh simple sih, kakak suka es krim. Jadi kakak tuh kalau kakak udah capek banget, pasti kakak pengen beli es krim lah. Jadi mood gitu ya, itu coba kamu cari hal-hal yang kamu senangi dan sehingga kamu tahu solusinya. Dan makanya menurut kakak adalah kamu yang usia yang remaja saat ini, yang udah usia yang dewasa saat ini, kamu harus sadar kamu masalah kamu apa, dan kamu harus bisa ngasih solusi ke diri kamu apa. Karena karena yang nggak ngasih solusi ya memang diri kita sendiri, nggak orang yang mungkin orang masih ngasih banyak saran masukan, tapi yang mungkin nggak bisa kita terima gitu. Dan emang harus dari kita teman-teman, kamu harus sadar akan hal itu. Memang harus kitanya yang berani untuk ngasih solusi ke diri kita.
Karena Ya, gitu. emang kita yang paling ngerti diri kita sendiri. Iya ya kan, betul. Kak? Iya. Walaupun kita udah banyak cerita ke teman-teman kita kayak aku gini-gini, tapi pasti mereka kayak ya aku nggak gitu loh gitu, Iya, kayak gitu kayak Jadi adu nasib ya. sering gak sih kayak gitu gak sih kayak Sering banget aku loh kayak gini. Kakak sering tuh kak kan punya teman nih kayak kakak tuh emang suka cerita kan kayak aku gini ngeluh sedikit kayak nggak kau aja dia kayak yang capek di dunia ini, banyak orang capek kayak aku tuh pengen dengerin aja, jangan kayak ya mungkin perempuan sama laki-laki beda ya nanggapinnya, tapi ya gitu, jangan makan hati aja teman-teman kalau kamu cerita ya. Iya banget. Jadi sebenarnya emang stres dan masalah-masalah negatif itu bisa kita cegah dan bisa kita atasi dengan asal kita mau aja gitu ya. Iya. Nah gitu tuh Sobat Prospekers, jadi tips yang dari Kak Mila tadi bisa tuh kita pakai untuk kehidupan kita sehari-hari. Bener banget. Nah jadi nggak kerasa ya udah di penghujung episode Iya. aja nih kita, padahal seru banget ya Iya. Aku pengen ngobrol lebih lama lagi gitu ya. betul. Mungkin bisa kita lain kali kita mana tahu kita ketemu dan hangout bareng Oke, gitu ya. boleh. Pasti seru banget nih. Seru sih. Ya ampun. Kayak gitu. Tutup langsung aja. Oke, nggak apa-apa. Walaupun singkat obrolan kita, semoga semua yang dibahas tadi itu bisa jadi manfaat, dan teman-teman prospekers, aku dan semua yang menonton video ini bisa menjaga kesehatan mental kita dengan baik dan menjaga diri kita dari hal-hal negatif. Oke, benar sekali. Sebelumnya kami berterima kasih banyak untuk pemateri kami pada hari ini yang sangat Oke, seru dan sama-sama. sudah memberikan energi positif kepada kami. Selanjutnya, oke, sampai sini dulu episode kita pada hari ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk biar tidak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan mentalnya ya. Oke, sebelum kita akhiri dengan salam, kita ada Sedikit ada plakat oleh-oleh. nih. Oke. Oleh-oleh ya, oleh-oleh untuk Kak Mila. Oke, terima kasih teman-teman, lucu banget deh. Iya. Oke. Foto dulu. Kita buka aja. Oke. Terima kasih Kak Mila. Mohon diterima ya Kak, walaupun nggak seberapa. Thank you ya Kak Mila. Ya, Sama-sama, makasih juga ya teman-teman yang udah ngundang ya. seru banget. Mungkin next time kita undang lagi kali ya. Ya udah kalau Oke. gitu kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi